Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Adi Purnomo, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pekalongan, dari SMPN 1 Siwalan. Saya di sini tidak sendirian, ditemani Ibu Juwaria. Beliau adalah guru mapel IPA, dan pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pra observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur Juwaria. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah Bu Nur, pada pagi ini kita akan melakukan percakapan pra observasi sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas ya Bu. Ya. Baik Ibu, untuk tujuan supervisi itu untuk membantu Ibu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu selaku guru, dan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan di kelas. Pada kegiatan pra observasi kali ini, saya ingin mengetahui sejauh mana Ibu melakukan kesiapan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga Ibu memang betul-betul siap dan percaya diri nanti untuk melakukan pembelajaran di kelas. Dan tentunya ini biasanya nanti pembelajaran akan lebih baik dan memberikan yang terbaik untuk murid Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan kegiatan pra observasi kali ini, apa tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan atau yang ingin Ibu capai pada pembelajaran yang Ibu lakukan? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di kelas, yaitu setelah melihat tayangan video dan juga diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan organ-organ reproduksi baik pria maupun wanita serta fungsi dari organ-organ tersebut. Baik Ibu, terus hubungannya dengan kompetensi pengembangan yang akan Ibu lakukan seperti apa? Di sini ada 3 kompetensi yang saya lakukan. Yang pertama adalah memfasilitasi belajar secara nyaman. Yang kedua, memandu pembelajaran yang efektif. Yang ketiga adalah asesmen dan umpan balik. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira secara spesifik kompetensi mana yang akan diobservasi Bu? Ini yang kedua Pak, yaitu yang memandu pembelajaran yang efektif. Jadi Ibu memilih yang kedua, yang memandu pembelajaran yang efektif. Terus indikator pencapaian pengembangan kompetensi yang Ibu tadi katakan seperti apa? Indikatornya yang pertama adalah membuka pembelajaran, tentunya dengan aksen berdoa gitu Pak. Terus yang kedua menerapkan sosial emosional. Yang ketiga adalah mendampingi saat diskusi Pak. Terus berikutnya yaitu menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Yang paling akhir adalah penutup. Jadi untuk Bu ya, dari pembukaan sampai penutup. Baik Ibu, terus saya ingin mendengar bagaimana rencana dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan berkaitan dengan strategi, terus model pembelajaran, serta metode yang Ibu akan lakukan. Ya. Untuk strateginya tentu saja pembelajaran yang diferensiasi Pak. Ya. Terus untuk modelnya di sini PBL, project based. Project based learning ya. Terus untuk metodenya di sini diskusi kelompok dan juga setelah itu diberi penugasan. Jadi yang terakhir adalah penugasan Ibu ya. Ya. Terus yang selanjutnya Ibu berkaitan dengan media pembelajaran yang nanti Ibu akan gunakan seperti apa? Medianya berarti di sini berupa video, slide,
LCD dan juga laptop untuk penayangan nanti di kelas. Oh gitu. Jadi ada berapa Bu media tadi yang akan digunakan? Ada video, Nah, video terus slide-nya, ada slide, terus PowerPoint ya, menggunakan PowerPoint. PowerPoint, LKPD, LKPD untuk siswa mengerjakan tugas nanti ya. terus LCD kan, Ya, LCD. dan Oke. juga laptop. Terus kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran? Di hari apa? Jam berapa? Di kelas apa Ibu? Ya. Rencana dalam minggu ini Pak, nanti tanggal 29 hari Kamis, kelasnya adalah kelas 9A jam 1.2. Kelas 9A jam 1.2 dan harinya hari Kamis ya. Tanggal 29 Agustus. Nah, baik Ibu, nanti kita akan ketemu di kelas ya berkaitan dengan supervisi, dan saya akan mencatat kejadian selama proses pembelajaran, dan nanti setelah itu kita akan melakukan percakapan pasca observasi gitu. Yang terakhir Ibu, berkaitan dengan percakapan hari ini, apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan hari ini? Dengan tadi percakapan kita ya Pak ya, Ya. saya bisa mempunyai gambaran untuk menyiapkan media pembelajaran, strategi, dan juga Ya. model serta metode yang akan saya gunakan nanti atas observasi di hari Kamis. Terima kasih Ibu atas waktunya yang memberi kesempatan saya untuk melakukan percakapan observasi. Mudah-mudahan nanti untuk kegiatan pembelajaran hari Kamis ya Bu ya, di kelas 9A jam 1.2 nanti bisa berjalan dengan lancar dan tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin itu saja Bu Nur, saya terima kasih atas waktunya dan selamat bekerja kembali melakukan aktivitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini cepat diberi kesembuhan sehingga pertemuan berikutnya bisa belajar bersama. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas sistem reproduksi. Itu judulnya di layar sudah ada ya. Kemarin Ibu sudah men-share video mengenai sistem reproduksi. Sudah dilihat belum? Berarti sudah ada gambaran mengenai sistem reproduksi baik pria maupun wanita. Tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini adalah ada dua. Yang pertama, melalui tayangan video dan gambar, siswa dapat menunjukkan organ reproduksi pria maupun wanita. Tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyusun puzzle. Hasilnya nanti dibagikan ya, organ reproduksi pria maupun wanita. Nah, jadi di sini nanti kalian saya buat Excel, ada puzzle reproduksi pria maupun wanita. Nanti kalian milih. Pilihnya yang wanita apa yang pria gitu ya. Ya, di sini kita lihat ya, pada gambar depan seperti pada tayangan video kemarin kan ada ya. Gambar seperti di depan itu adalah sistem reproduksi yang kalian punya. Di sini di situ ada gambar seperti apa ya, ini menurut kalian gambar apa? Gambarnya seperti kecepong ya. Ini adalah gambar sperma. Sperma apabila dibesarkan di mikroskop dan difoto bentuknya seperti kecepong.
dilihat telurnya. Kalau wanita nggak dilihat telurnya telur yang pria. Dua bentuknya, ada yang ukurannya sama, ada yang tidak. Pas sekarang yang prostat, juga spinalis, terus uretra, penis, itu namanya sistem reproduksi. Ya, kita lihat ini adalah sistem reproduksi pria. Kita lihat ada sama dengan gambar video kemarin ya, saya bilang testis itu ini, testis itu ini bawah ada skrotum, skrotum itu pembungkus testis. Ini ada penis. Nah, pada penis ini tempat untuk mengeluarkan sperma, ada uretra ini yang uretra, dan juga untuk mengeluarkan air seni. Ada epididymis, terus ada saluran belok-belok ya, ini pas depan. Udah jelas belum? Jelas ya. Testis, testis ini, testis, epididymis, skrotum, penis. Di dalamnya ada uretra. Uretra itu untuk mengeluarkan sperma atau juga mengeluarkan urin. Itu sama salurannya ini. Uretra dan urin salurannya sama. Terus ada vas deferens, ini merupakan saluran lenjar prostat. Ya, untuk gambarnya tadi ini ya, keterangannya ini testis untuk menghasilkan sperma, epididymis ini pematangan sperma, vas deferens ini saluran sperma yang tadi dari bawah itu, uretra ini mengeluarkan sperma dan urin. Jadi yang rata-rata jadi kalau laki-laki punya satu saluran, satu itu fungsinya dua untuk sperma maupun urin. Penis untuk memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi pria. Fungsi dari ini nanti fungsinya nanti pada LKPD dan misalnya testis nanti sambil hasilnya disusun. Nah, ini adalah organ reproduksi wanita. Dan di sini yang pria juga harus paham mengenai organ reproduksi wanita. Jangan pria itu mempelajarinya, yang pria wanita yang wanita itu harus bisa semua. Karena apa? Karena nanti di perkuliahan misal mau jadi dokter kandungan tidak harus wanita. Dokter kandungan itu bisa pria, karena kebanyakan di Pekalongan ataupun di Pemalang dokter kandungan itu kebanyakan pria. Jadi di sini walaupun kalian pria harus mempelajari wanita, yang wanita mempelajari pria, harus paham semua. Karena di sini di dunia kerja nanti tidak berdasarkan gender. Yang pria boleh kuliah mempelajari organ wanita, yang wanita boleh mempelajari organ pria. Jadi harus semuanya harus bisa. Di sini ini adalah bagian indil wanita ya. Nah, ini bagian dalamnya ini. Bagian dalam rahim itu di sini ya. Ini rahim. Rahim itu berarti umur dan berkembangnya janin. Jadi kalau masih di dalam kandungan namanya bukan bayi tapi janin. Kalau sudah dilahirkan baru namanya bayi. Nah, berkembang di sini di rahim. Ini selama 9 bulan itu. Nah, ovarium di sini, ovarium itu adalah untuk memproduksi sel telur. Wanita itu mengeluarkan sel telur 1 bulan itu 1 kali. Namanya adalah kalau tidak dibuahi namanya menstruasi. Siklusnya berapa sih? Bisa tahu ya? Siklus menstruasi. Kalau saya hari ini menstruasi, bulan depan kira-kira menstruasi lagi, bulan Septembernya tanggal berapa? Bisa nanti kita pelajari bersama ya. Jadi di sini menstruasi itu atau sel telur dikeluarkan wanita itu 1 bulan hanya 1
vagina di bawahnya. Vagina itu fungsinya di sini untuk mengeluarkan menstruasi, untuk mengeluarkan janin dari dalam rahim. Menstruasi itu ini dari darah yang tidak dibuahi di sini, sel telur tidak dibuahi akan mengalami penebalan. Penebalan nanti apabila tidak dibuahi keluar namanya menstruasi. Jadi yang mengeluarkan. Kalau ovarium itu tadi untuk memproduksi sel. Di sini ada namanya tuba Fallopi. Misalnya saluran telur. Tuba Fallopi itu adalah tempat terjadinya pembuahan atau sel telur bertemu dengan sel sebelumnya di sini. Sudah bertemu langsung turun ke di sini berkembang sampai 9 bulan 10 hari keluar namanya bayi, kan? Jelas bro? Ini penjelasannya tadi ya, ovarium tidak untuk menghasilkan sel telur. Kalau ini istilah-istilah pada membatas saja. Nah ini kalau tadi kan hanya spermio penjelasan. Kalau ini gambarnya tadi ovariumnya di bawah, ini gambarnya di atas, sama seperti ovarium. Tuba Fallopinya di sini tuba Fallopi. Kemudian ini rahim, kemudiannya terus ini sama kanan kiri ini ovarium juga. Ini tuba Fallopi 2 kanan kiri. Ini rahim itu hanya satu. Kalau sudah diangkat berarti wanita tidak bisa hamil. Rahim di sini ada kelainan, diangkat sudah tidak bisa hamil. Sangat berarti sekali bagaimana janin itu tumbuh dan berkembang di dalam rahim. Kalau sudah 9 bulan 10 hari keluar namanya bukan janin, tapi apa? Ya, jadi itu berarti nek wis dunia. Jelas belum? Keterangannya ya. Ovidat sama bapak itu sama. Fungsinya seperti sudah diberkatakan tadi, ovarium menghasilkan telur, ovidat tempat pembuahan, terus tempat tumbuhnya embrio atau janin. Vagina untuk melahirkan anak atau mengeluarkan menstruasi. Ya. Sel kelamin ada di sini. Sel kelamin jantan disebut sel kelamin betina disebut bisa ya, mari pada materi pertumbuhan kita bahas. Nah, sperma itu sekali dikeluarkan itu kira-kira jumlahnya satu atau banyak? Banyak itu 1, 2, 5? Tidak tentu. Ya, jadi kalau sel telur hanya satu, ya kalau sel telur setiap bulan dikeluarkan hanya satu. Tapi kalau sperma tidak 1, 2, 10, 20, jumlahnya berjuta-juta. Tapi banyak apa sih? Sangat banyak. Jumlahnya berjuta-juta. Tapi yang bisa membuahi dan berjuta-juta itu hanya satu. Ini kan sperma nih. Ini sperma ini. Semuanya ini, yang ini sel telur atau ovum. Semuanya menuju ke sel telur. Tapi yang bisa membuahi ini dari berjuta-juta itu bisa satu, hanya satu. Apakah selalu setiap pembuahan itu terjadi pembuahan terjadi proses habis itu jadi janin? Belum. Itu pembuahan sekali pembuahan belum tentu bisa menghasilkan janin. Mungkin bisa 10 kali pembuahan, 20 kali pembuahan. Bisa juga 1 kali. Seperti itu kira-kira. Ada yang tahu?
kemungkinan bisa langsung jadi janin untuk subur. Tapi kalau tidak masa subur ini ya bisa saja. Nah, yang bisa sampai ke sel telur ini hanya satu. Nah, yang lain kemana kok juta-juta itu hanya satu. Yang lain dalam perjalanan ini bisa ada yang mati. Tidak sampai sel telur ini perjalanan. Yang sampai hanya satu sel telur. Satu sel sperma. Agar jumlahnya bukan 1, 2, 10, 20 sampai berjumlah. Nah, kok bentuknya seperti ini kita bisa melihat dari mana? Dari mikroskop. Di sperma kita lihat di mikroskop, kita amati ya, kalau kita amati ini seperti kecil kalau orang mengatakan kalau di dunia kedokteran gitu. Nah, sel telur itu besar atau kecil kira-kira menurut kalian? Besar atau kecil? Kecil atau besar? Kecil atau besar? Sangat kecil. Sel telur itu kecil. Nah, kenapa menstruasi kok sampai 7 hari? Sampai menghabiskan sutek 1 kilo tadi? Yang darah apa itu? Itu adalah darah daging. Penebalan di rambutnya keluar. Lalu sel telur itu kecil, sel butir. Kita jadi sangat kecil sekali. Tapi yang keluar kok menstruasi bentak karena ini ya untuk sperma ini ya kecil kok tadi dikatakan ukuran kecil. Kalau laki-laki pernah mimpi basah, sudah mengalami mimpi basah, sudah belum? Yang jauh terus saja kan pernah mengalami, iya kan? Yang mengalami mimpi basah tapi hanya jalanan. Itu kan kalau mimpi basah mengeluarkan lendir seperti terus gitu ya, kan sedikit tapi itu jumlahnya jumlah sangat banyak, gerakannya aktif karena apa? Mengejar sel telur tadi menuju ke bawah. Lalu jumlah pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan itu apa? Bertemunya sel telur dan sel telur. Terjadinya di mana? Di kubah. Ini nanti belum dibahas lebih lanjut. Dan fokus hari ini adalah organnya dulu. Ini di sini. Misalkan ini paling ini nanti belum dibahas lebih lanjut. Hari ini ya. Hari ini fokus di organnya. Prosesnya nanti bisa pelajari mendalam lagi. Ini di video yang kemarin saya sudah kan dilihat. Nanti kita belajar dalam kandungan janin. Bayi apa janin? Janin. Kalau ini sudah usia kali 2 minggu ini agak besar, 4 bulanan ke atas. Itu juga di video sudah diproses kemarin. Jadi dilanjut aja. Ini ada kelainan. Kelainan jadi sistem reproduksi itu ada yang mengalami kelainan. Contohnya kalau wanita itu keputihan itu kan kelainan. Keputihan itu biasanya keluarnya lendir atau warnanya putih kalau sudah banyak kumannya, warnanya tak kuningan. Kalau ada laki-laki juga ada. HIV, AIDS itu kan kelainan.
belum paham nanti tanya saya. Untuk bagikan apa namanya kertas buffalo untuk menempel puzzle yang saya sediakan. Hasilnya berdasarkan tayangan tadi. Ya. Nanti perintahnya apa? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Kalau tidak ada pertanyaan, kalian duduk sesuai kelompok masing-masing. Berhadapan yang mejanya digabung. Nanti kursinya kelompok 1 di depan sana, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 ya di sini aja. Wilayah 3, 4, 5, terakhir. Silakan bersama.
Nanti fungsinya bisa di bawah atau di belakangnya untuk fungsi. Paham? Nanti fungsinya bisa di bawah. Jangan lupa nanti kesimpulannya apa ditulis di LKPD-nya. Ada kesimpulan di situ. Ya, kesimpulan ditulis di LKPD. Terus untuk fungsi bisa di bawahnya atau di halaman belakang dari Buffalo. Kesimpulannya ini. Yang untuk skema salib biasanya nanti bisa bilang saya. Sabi deret. Suci tanaman. Suci. Miring-miring masangnya ya. Mincong-mincong, miring-miring. Gitu bisa di priani apa semua. Apa? Sikat.
Ibu tempat pertemuan antara psikolog dari Kandung dan Sperma, tiga vagina, bagi saluran untuk menstruasi dan pensaluran. Mekanisme reproduksi ini juga merupakan tempat masuk bakteri selama hubungan seksual. 4. Uterus atau rahim, tempat tumbuh dan berkembangnya janin selama kehamilan. Kesimpulan, sistem reproduksi wanita terdiri dari serangkaian organ penting seperti ovarium, spermatozoa, ovarium, dan sistem reproduksi yang terdiri dari testis, ini saluran reproduksi dan penis. Iya, dari kalau saya yang bertanya, siapa yang bertanya? Ada yang mau bertanya, silakan. Kelompok mana yang mau bertanya? Ya, siap. Bu. Ya, itu sebutkan nama yang mau bertanya. Nama dari kelompok berapa? Kan yang berdiri, Mas. Nama? Saya Hadi Aditya dari kelompok 2. Saya mau bertanya berapa jumlah ovum atau sel telur yang setiap bulan dikeluarkan. Kan kelompok 1 turut jawab. Pertanyaannya Punya dikeluarkan setiap sebulan sekali itu satu. jumlahnya berapa? Satu. Satu. Ditanyakan Apakah janin sudah sebulan? Ya, benar. Ada pertanyaan lain? silakan dong, mulai siapa tahu ada yang mau bertanya. Ada nggak? Mulai. Ya, yang bertanya silakan dan menyebutkan dari kelompok berapa. Ya, pertanyaannya tadi siapa? Apabila satu bulan tadi katanya menstruasi 2 kali itu sehat atau tidak? Silakan kelompok 1. Tidak sehat karena banyak yang pikiran atau ada penyakit humor. Pertanyaan semua ya sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1. Sekali ya, partisipasinya ada beberapa yang bulannya. Silakan kelompok 3 untuk kelompok selanjutnya.
Ya, silakan kelompok. Nanti apabila pertanyaan jawaban dari kelompok yang masing-masing kurang bisa diterima, nanti saya jelaskan. Ya kalau ada kelompok lain yang mau menjawab juga bisa. Misalnya bapak tahu jawabannya, silakan berdiri untuk membantu menjawab dari pertanyaannya Mas Ustaz. Ditanyakan bukan jawaban dunia, coba kelompok lain ada yang bisa bantu jawab. Kalau nggak ada nanti saya yang bantu jawab nanti setelah ini ya. Pertanyaan Perkenalkan nama saya Muhammad Nurul. Saya bertanya apa penyebab penyakit hemorroid. kalau ada yang bantu jawab mungkin kelompok lain Tahu. ada yang bisa bantu jawab dari kelompok tiga. Pertanyaannya bilang Mas. Penyebab penyakit HIV. Karena materinya belum sampai kelainan nanti belum yang jawab, ya. Dulu. Ini satu kelompok cukup 2 penanya. Dan presentasi berikutnya bisa dilanjutkan. Gimana kelompok 1 bisa mengaku? Bisa. Ya, silakan. Bagaimana keluarnya sperma? Bagaimana cara mengeluarkan sperma? Ya lagi. Pertama dijelaskan Mas dari Prasetyo. Kelompok lain kalau yang depan yang bisa jawab bisa membantu. Kelompok lain yang bisa membantu. Ada yang mau jawab? Kalau nggak ada, ya silakan. Silakan Mas Panu. Jawabannya. Ya silakan dijawab pertanyaan dengan cara
sekali presentasinya banyak menimbulkan pertanyaan gitu ya dari materi ini. Untuk pokok lain, tanya materi ini menarik tidak? Sangat menarik dan tidak hanya menarik, sangat menarik. Dan tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin jawabannya kurang memuaskan dan dijawab tapi mungkin kurang serem gitu ya. Salah satunya pertanyaan dari Mas Tristan. Tadi pertanyaannya apa? Sperma kenapa warnanya bisa kuning? Pada dasarnya sperma itu warnanya putih kekuningan, tidak kuning. Ya enggak, yang jawabnya. Kayaknya. Nah, kalau sampai kekuningan sekali itu justru menimbulkan masalah karena banyak sel darah putih yang keluar dari sperma tadi. Kalau yang sehat ya putih kekuningan, sampai kekuningan sekali serang pekat kulitnya itu berarti harus diperiksakan ke dokter. Ada sel darah putih yang ikut terbawa. Terus pertanyaannya sudah kan jawabannya Mas, berarti kalau kekuningan pekat itu masalah. Tapi kalau putih agak kekuningan, nah, ya udah. Kalau pertanyaannya Tufano, kapan seorang laki-laki mengeluarkan sperma? Apa? Dengan cara apa? Mengeluarkannya ya ini ketika ini basah, kamu pasti mengeluarkan sperma, ya enggak? Basah. Terus tidak hanya berhubungan seksual, tidak harus itu. Kamu bisa mengeluarkan sperma saat tidak berhubungan seksual. Misalnya kamu merangsang, itu ya, jelas belum? Ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Merangsang itu adalah suatu kalau kamu sudah tak ajarin di kertas kemarin ya, ya kan? Ketika ada seseorang lewat seksi sekali, tiba-tiba kamu apa namanya hipotalamusnya mendapatkan respon. Kalau yang lewat itu biasa saja, yang lewat si air saya saja. Maka ya, sini oh virus ya, penyakit HIV. Itu HIV itu bukan penyakit, penyakitnya namanya AIDS. AIDS. Penyebabnya adalah virus namanya HIV. Itu virus sangat berbahaya. Enggak. Jadi seorang ibu apabila saya pernah penyakit AIDS, saya mengandung anak saya bisa kena AIDS juga karena terbawa ke gen. Selain itu juga melalui
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Didi Adi Purnomo dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Pekalongan, dan saya di sini ditemani oleh Ibu Nurjulia selaku guru mapel IPA yang saya kemarin observasi, dan Ibu Yuni Eliani selaku pengajar praktek saya. Bagaimana kabar Ibu Nurjulia dan Ibu Yuni? Alhamdulillah. Langsung aja untuk kegiatan pasca observasi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nurjulia. Siap nih, Bu? Siap. Ya. Baik. Berkaitan dengan kegiatan kali ini pasca observasi itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dan untuk mengevaluasi pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Dan pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu berkaitan dengan pembelajaran di kelas kemarin, Bu? Untuk perasaan saya merasa terdampak kemarin pada pembelajaran, namun saya senang karena proses berjalan dengan lancar dan baik sampai selesai. Baik Bu, berarti kemarin karena awal mungkin ya, jadi agak tegang di observasi. Baik Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan berkaitan dengan pembelajaran tadi? Tentunya berkaitan dengan indikator pencapaian dan pengembangan yang kita sepakati saat observasi. Di sini saya menerapkan sosial emosional juga setelah di pembelajaran dan model PPL. Ya. Selanjutnya, baik itu bagaimana Ibu sendiri menilai performa dalam kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Saya merasa masih ada kurang tindakan lagi untuk pembelajaran akan kali. Berarti belajar kemarin masih ada kekurangan. Mungkin bisa bisa dijelaskan apa kekurangan dan mungkin kendala yang Ibu hadapi ketika mengajar di kelas kemarin. Kekurangannya di sini kemarin kan kita berkelompok ya Pak, ada diskusi kelompok. Kekurangannya ada siswa dalam kelompok itu yang pasif atau kurang aktif dalam kelompok. Kenapa Ibu bisa mengatakan seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan lagi secara detail Ibu. Karena saya amati kemarin pas diskusi itu ada satu atau dua anak dalam kelompok itu tidak berkolaborasi dengan kelompoknya, jadi dia terus temannya mengerjakan diskusi kelompok masih ada yang pasif. Oh gitu. Jadi pas kemarin dalam pembelajaran masih ada siswa yang tidak aktif, hanya mengandalkan teman. Dan mengapa hal itu bisa terjadi Ibu? Jadi mereka tidak berkolaborasi dengan temannya yang lain, dan tadi itu hanya mengandalkan teman. Mungkin gini Pak, mungkin biasanya saya kan pembelajaran secara individu, jadi jarang berkelompok. Jadi dicoba pembelajaran berkelompok, ternyata masih ada siswa yang pasif karena terbiasa dengan pembelajaran individu. Diterapkan diskusi kelompok, akhirnya belum terbiasa. Terus mungkin selain ada kekurangan tentang siswa yang tidak aktif, Ya itu mungkin penguasaan kelas Pak, Iya. juga itu kekurangan yang perlu saya berbagi di pembelajaran. ya. Berarti di sini ada dua permasalahan ya, ada dua kekurangan. Yang pertama berkaitan dengan kurangnya siswa aktif di dalam sebuah kelompok, dan kemudian tidak menguasai kelas. Terus rencana tindak lanjut untuk kedepannya berkaitan dengan kekurangan yang tadi Ibu sebutkan tadi, kira-kira apa? Saya akan menerapkan pembelajaran yang beserta 3 aspek Pak.
visual, auditori dan kinestetik, juga pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik itu berarti itu nanti akan melakukan pembelajaran berkaitan dengan pengembangan belajar siswa sehingga nanti siswa akan lebih aktif, mudah-mudahan itu bisa terrealisasikan Bu ya. Mohon izin berkaitan dengan observasi kemarin, saya melihat Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan berencana, sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, dan tentunya di sana sudah masuk ke pembelajaran sosial emosional. Terus berdasarkan hasil survei kemarin, kompetensi apa yang kemudian akan dikembangkan untuk pembelajaran selanjutnya? Kompetensi yang akan saya pilih untuk pembelajaran berikutnya adalah pembelajaran yang menyenangkan, tentunya siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran sehingga nanti walaupun di kelas juga istilahnya semuanya hidup. Oke, berarti bagus sekali berkaitan dengan pengembangan yang akan dilakukan, yaitu untuk mendampingi atau memberikan suatu pendampingan yang lebih efektif lagi sehingga nanti anak bisa terlihat aktif di dalam kelompoknya. Terus kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mendukung kegiatan pengembangan kompetensi yang Ibu akan lakukan? Ini saya membutuhkan motivasi ya Pak dari kepala sekolah, dari petani Jawa. Saya akan belajar melalui PNN juga untuk yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Oke, untuk mungkin bisa dijelaskan ini rencananya kapan? Dalam minggu ini Pak, sepatutnya nanti pertemuan yang akan datang itu saya langsung sembuh iya, luar biasa itu. Jadi nanti untuk pengembangan tugas selanjutnya saya akan menunggu kabar dari Bu Nujoria. Mudah-mudahan untuk pengembangan kompetensi yang akan dikembangkan selanjutnya bisa terrealisasikan, dan kegiatan pada kali ini akan saya catat di lembar revisi berkaitan dengan dokumentasi. Terima kasih Ibu Nujoria atas tanggapan dan pertanyaan dari saya. Terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang Ibu nanti lakukan bisa terrealisasikan untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih efektif dan lebih meningkatkan aktivitas siswa di dalam pembelajaran kelas. Mungkin itu Bu Nujoria, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan selanjutnya dari Ibu Yuni Aryani untuk memberikan tanggapan atau umpan balik dari kegiatan pasca observasi kali ini. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Didi dan Bu Julia. Pak Didi selaku CPP Angkatan 10 dan Bu Julia sebutkan dari Pak Didi yang kemarin ya sudah melakukan kegiatan supervisi akademik. Tadi disampaikan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Julia sudah sesuai dengan rencana dari, yaitu menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan terintegrasi KSD. Untuk percakapan coaching pasca observasi ini juga sudah sangat bagus sekali Pak Didi. Tadi sudah menyampaikan tujuan dari pasca observasi ini, kemudian menanyakan refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nur, apa yang sudah dilakukan sesuai dengan indikator yang telah Pak Didi dan Bu Nur sepakati saat pra observasi. Kemudian tadi juga sudah menanyakan kekurangan dalam pembelajaran. Tadi disebutkan ada anak yang kurang aktif dalam diskusi. Kemudian Bu Nur juga sudah menjelaskan rencana tindak lanjutnya seperti apa untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian tadi Pak Didi juga sudah menyampaikan hasil observasinya saat kemarin kita observasi.
kemudian sudah menanyakan kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu tadi melakukan pendekatan dalam pendampingan, kemudian menerapkan strategi juga, strategi pembelajaran, dan serta hubungan yang dibutuhkan juga tentu sudah disampaikan oleh guru. Nah, harapannya kolaborasi antara Pak Didik dan guru ini dapat menjadi contoh bagi rekan yang lain. Dan untuk kedepannya, mudah-mudahan nanti Pak Didik bisa menggandeng rekan yang lain untuk melakukan kegiatan supervisi akademik seperti ini, tentunya dengan berbasis coaching ya Pak ya. Iya. Dengan tujuan untuk meningkatkan pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Didik dan Bu Juwaria. Semoga sukses untuk kedepannya. Terima kasih Bu Yuni selaku pengajar praktek. Demikian untuk kegiatan pasca observasi kali ini, mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran dan untuk meningkatkan mutu pembelajaran terutama bagi guru dan tentunya bagi siswa-siswa yang sangat membutuhkan pendampingan bagi terutama untuk pendampingan guru di kelas agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja dan maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Bu Juwaria untuk